Prajurit itu perlahan menarik helm untuk menipu musuh menembak di topi. Tapi penembak jitu menemukan itu hanyalah jebakan dalam sekejap mata. Kemudian dia dengan cepat mengubah arah. Saat ini ketika semuanya masih damai, prajurit itu berpikir bahwa musuh telah pergi, jadi dia bangkit berdiri. Kemudian mulai pindah ke tempat lain. Tepat saat prajurit itu melompati lubang, telah ditembak oleh musuh ke kepala. Seorang kawan di samping melihat itu panik, karena dia lolos dari kematian saja. Melihat prajurit yang mati sekarang Vasily memahami seberapa cepat dan kejam pria itu. Lalu dia mulai merencanakan untuk membunuh lawannya, untuk membalaskan dendam rekan-rekannya. Lalu Vasily dan wakilnya pindah ke pipa yang ditinggalkan. Jalan memutar melalui musuh. Kaget karena pipanya terlalu tipis. Saat dua orang merangkak, pipa itu bergetar. Itu yang membantu penembak jitu untuk mendeteksi anomali. Dia segera mengubah posisi dengan tegas. Dalam kegelapan dia mengarahkan senjatanya ke pintu keluar pipa. Ketika dua orang baru saja merangkak keluar dari pipa, satu tembakan penembak jitu tembakan langsung terkena wakil kapten di dada. Diikuti oleh ledakan lain. Lawan mengincar Vasily. Untungnya dia menghindarinya dan bersembunyi di balik tungku yang ditinggalkan. Dan diam-diam memberi isyarat kepada wakil kapten untuk kembali ke tabung untuk mencari bala bantuan. Saat ini, dia mulai menarik tali kecil. Ambil pisau dan ikat ke tali. Lalu luncurkan ke arah pistol. Untungnya, pisau itu dikaitkan ke tali pistol. Menghadapi situasi darurat, dengan hati-hati menarik talinya dan perlahan menarik pistolnya kembali. Tapi ini sudah dalam garis pandang lawan. Tiba-tiba penembak jitu melepaskan satu tembakan dan memutuskan tali kecil itu. Vasily hanya bisa menunggu kesempatan dan mencari jalan lain. Sementara dia berpikir bagaimana mendapatkan pistol itu kembali. Tiba-tiba, musuh telah melancarkan serangan, memecahkan kaca di pabrik. Pecahan kaca pecah berkeping-keping. Penembak jitu melihat pantulan kaca. Segera menemukan semua keberadaan Vasily. Sudah saatnya Vasily mulai menyadari hal ini juga. Jadi juga menjadi lebih berhati-hati. Tepat ketika dia merasa sangat mandek, satu kawan pendukung dengan mudah telah tiba. Saat ini, kawan perempuan itu tidak mengatakan apa-apa. Segera isi ulang senapan sniper. Vasily berkata, "Kamu tidak akan bisa mengalahkan pihak lain. Karena dia adalah penembak jitu yang berpengalaman. Kurang dari 3 detik sudah cukup baginya untuk membunuh target." Lihat pecahan kaca di seluruh lantai. Vasily tiba-tiba mendapat ide. Ia memerintahkan gadis itu untuk segera mengambil pecahannya. Lalu gunakan pecahan itu untuk memantulkan cahaya ke mata lawan. Kali ini, Vasily mengambil kesempatan untuk mengambil senjatanya dan membidik musuh. Tiba-tiba Vasily melepaskan satu tembakan, menyebabkan lengannya terkena peluru hanya dalam 3 detik. Dia melukainya dan membuatnya harus mundur kesakitan. Segera setelah itu, Vasily menerima informasi intelijen lainnya. Itu menyerbu ke markas musuh. Dan misi ini dilakukan di pabrik yang ditinggalkan. Saat itu, Vasily menyamar dan bersembunyi di antara mayat. Diam-diam menunggu musuh muncul. Tentara tergeletak di medan perang dan berpura-pura mati. Saat itu musuh memegang senapan mesin ringan. Dia menembak tergila-gila ke mayat. Melihat mereka telah membersihkan medan perang dan pergi, prajurit diam-diam mengambil senapan Mosin. Ia mengangkat senjatanya dan membidik, siap bertarung lagi. Sekarang kapten berdiri 100 meter jauhnya. Tetapi tepat ketika prajurit itu hendak menarik pelatuknya, lalu tiba-tiba dia terhalang oleh sebuah suara. Dia baru tahu bahwa ada kawan lain yang memalsukan kematiannya. Dengan mudah menyuruhnya memberi dia pistol. Setelah menerimanya, dia langsung mengeluarkan 5 butir peluru. Mempersiapkan perang yang akan datang. Berikutnya, diam-diam bersembunyi di balik ruang bawah tanah dan meletakkan pistol di posisi yang menguntungkan. Dan membidik kapten. Tembakan satu tembakan di kepala.
dan membunuh mereka semua tanpa kehilangan satu peluru pun. Sekarang rekan setimnya bingung. Menatap Vasily dengan bingung. Malam itu Vasily mulai menyelinap ke kematian. Dia menaruh lumpur di wajahku untuk menyamar. Dan bersembunyi di sana siap untuk membunuh penembak jitu jahat. Tetapi karena dia begadang sepanjang hari dan malam, jadi dia mulai tertidur. Akhirnya tidak tahan dan tertidur. Saat ini penembak jitu sedang bersembunyi. Dia melihat melalui teropong dan melihat Vasily sedang menyamar. Jadi dia dengan cepat membidik. Bersiap untuk menarik pelatuknya ketika tiba-tiba seorang prajurit yang membersihkan medan perang berlari untuk menghalangi pandangan. Dia menarik Vasily lalu mendorongnya. Mencuri semua barang yang berharga. Namun setelah prajurit itu pergi, penembak jitu yang menemukan Vasily melarikan diri dari sini untuk merebut medan perang. Sisi musuh mulai melancarkan serangan sengit. Sekarang penembak jitu dan rekan-rekannya di stasiun. Mereka berjaga-jaga siang dan malam. Sekarang mereka harus berhati-hati tidak belok tergesa-gesa. Jika tidak, akan mudah untuk mengungkapkan lokasinya. Melihat itu, rekan-rekan Vasily memutuskan untuk keluar untuk memancing musuh. Kemudian dia secara aktif mengungkapkan dirinya di depan lawan. Saat ini karena sedang bersembunyi di bawah bunker yang ditinggalkan, penembak jitu musuh mengira dia membunuh Vasily. Tapi untuk memastikan, dia bersembunyi di kegelapan dengan hati-hati dan mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh, dia perlahan mendorong pelat besi dan mulai berjalan menuju titik mati. Dia ingin melihat apakah Vasily benar-benar meninggal. Tetapi belum mengambil beberapa langkah, seluruh tubuhnya membeku. Dia merasakan seseorang di belakangnya. Lalu ketika dia menoleh, lalu tiba-tiba melihat Vasily dalam sekejap. Dia berdiri dengan senapan sniper di sisi kiri. Senjata itu diarahkan ke kepala lawan. Kini penembak jitu perlahan melepas topinya untuk mengungkapkan penyesalannya. Rela mati di tangan Vasily. Pada akhirnya Vasily meledakkan satu tembakan tepat di dahinya. Dia berhasil membalas rekan-rekannya. Setengah tahun kemudian musuh harus menyerah. Mudah dalam perang untuk melindungi negara. Hanya mengandalkan satu sniper rifle, dia telah membunuh 400 musuh. Sementara di medan perang 340 penembak jitu dilatih oleh Vasily. Hanya selama 4 bulan yang singkat, semua muridnya membunuh 6.250 pasukan musuh. Dengan gitu generasi baru penembak jitu lahir.